supaya engkau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Yahya Waloni tutup usia ketika sedang khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan berita yang terbaru hari ini. Ada kabar duka Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia saat khutbah Jumat di Makassar. Berita diunggah oleh kompas.com pada 5 Juni 2025 pukul 16:10. Nah, ini gambar dari Ustadz Yahya Waloni. Kita akan bacakan beritanya. Kompas.com. Kabar duka datang dari kota Makassar. Ustadz Yahya Yopi Waloni wafat pada usia 55 tahun usai menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Jalan Arupala, Minasaupa, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapucini, Jumat tanggal 6 Juni 2025 siang. Usai khutbah kedua jatuh dan langsung lemas, tutur Yusron Ujang 43 tahun, warga Minasaupa kepada Tribun. Supaya engkau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Peristiwa itu sempat membuat prosesi sholat Jumat tertunda. Ustadz Yahya segera dilarikan ke Rumah Sakit Bahagia di Minasaupa yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi masjid. Namun nyawanya sudah tidak tertolong. Wafatnya Ustadz Yahya Waloni tersebut mengejutkan masyarakat, terlebih karena terjadi di tengah suasana perayaan Idul Adha. Kronologi menurut Harfan Jaya Sakti 39, Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Ustadz Yahya terjatuh sebelum menyampaikan doa penutup khutbah kedua. Ia menjelaskan, dalam rukun khutbah Jumat terdapat 2 sesi khutbah. Khutbah pertama diakhiri dengan doa dan jeda untuk duduk sejenak. Kemudian khutbah kedua kembali dilanjutkan dengan penegasan tentang ketakwaan, sholawat dan intisari khutbah sebelum doa penutup. Ustadz Yahya Waloni terjatuh dan tak sadarkan diri usai duduk di antara 2 khutbah. Namun sebelum itu masih sempat berdiri dan mengingatkan pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Harfan yang juga menyaksikan langsung kejadian tersebut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ustadz Yahya Waloni yang lahir di Minahasa diketahui sudah dijadwalkan oleh panitia masjid sebagai khotib Jumat sejak pekan lalu. Pagi harinya, ia memberikan khutbah Idul Adha di sebuah masjid di pusat kota Makassar. Bersama istrinya, Siti Mutmainah, 34 tahun, Ustadz Yahya menginap di Hotel Prima, Jalan Dr. Samratulangi, sekitar 9,7 km dari Masjid Darul Falah.
Sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian tengah, panitia menjemput Ustadz Yahya Waloni. Ia sempat menyaksikan penyembelihan hewan kurban di halaman timur masjid, sementara sang istri dijamu di rumah salah seorang takmir yang berjarak sekitar 75 meter dari masjid. Pukul 11:30 waktu Indonesia bagian tengah, Ustadz Yahya memasuki masjid dan duduk di shaf pertama, membaca surat Al-Kahfi dan berzikir sebelum memulai khutbah. Detik-detik jatuh usai khutbah Jumat dimulai pukul 12:05 waktu Indonesia bagian tengah setelah azan. Harfan menuturkan bahwa tema khutbah Ustadz Yahya Waloni berkisar pada kekuatan iman, menyoroti ujian Nabi Ibrahim yang diperintahkan menyembelih putranya Ismail sebagai bukti ketaatan individu, keluarga, dan umat muslim. Khutbah berlangsung sekitar 15 menit dengan jamaah memadati ruangan utama hingga lantai 2. Saya berada di lantai 2 dan bisa menyimak pesan-pesan beliau dengan jelas, kata Profesor Dr. Syahrudin Usman, 61 tahun, guru besar Tarbiyah UIN sekaligus jamaah. Setelah khutbah pertama selesai pukul 12:25 waktu Indonesia bagian tengah, Ustadz Yahya Waloni kembali berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua tanpa teks. Namun sebelum membacakan doa penutup, beliau tiba-tiba memegang dada dan terjatuh di mimbar. Saya kira beliau mau minum, tapi tiba-tiba terduduk. Jamaah shaf depan panik, imam dan pengurus langsung berlari ke depan, ujar Harfan. Mata Ustadz Yahya Waloni sempat terbuka, tetapi Harfan menduga beliau sudah dalam kondisi sakaratul maut. Ustadz Yahya tidak sadarkan diri dan sholat Jumat pun terhenti sejenak. Evakuasi dan kabar wafat, tubuh Ustadz Yahya Waloni kemudian diangkat dan dibawa ke rumah sakit Klinik Bahagia Minasa Upa yang berjarak sekitar 100 meter dari masjid. Beliau sudah tidak sadar waktu dibawa. Kami tidak tahu apakah meninggal di masjid atau di UGD, ungkap Harfan. Evakuasi berlangsung sekitar pukul 12:35 waktu Indonesia Tengah. Sholat Jumat dilanjutkan kembali pada pukul 13:46 waktu Indonesia Tengah setelah panitia dan jamaah yang mengantar pulang dari klinik kembali ke masjid. Sekitar pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, jamaah bubar dan kabar wafatnya Ustadz Yahya Waloni mulai tersebar luas di masjid. Perjalanan hidup dan latar belakang. Ustadz Yahya Waloni lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 30 November 1970 dengan nama lengkap Yahya Yopi Waloni. Ia berasal dari keluarga berdarah Minahasa yang dikenal taat dalam menjalankan ajaran Kristen. Sebelum memeluk agama Islam, ia pernah menjabat sebagai tokoh agama dalam struktur Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, khususnya di wilayah 6 Romawi, Sorong, Kaimana. Ia juga pernah menjadi ketua sekaligus rektor Sekolah Tinggi Teologia atau STT Calvinis Ebenezer di Sorong dari tahun 1997 hingga 2004. Setelah itu Ustadz Yahya Waloni pindah ke Balikpapan dan sempat mengajar sebagai dosen di Universitas Balikpapan atau Uniba hingga tahun 2006. Perjalanan spiritualnya berlanjut ketika ia hijrah ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di sana beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI setempat. Teman-teman, mari kita doakan untuk almarhum Ustadz Yahya Waloni, mudah-mudahan diterima segala amal kebaikannya dan juga diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.